Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam Quran, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majzuz. Siapa orang yang bahagia menurut Quran? Mereka yang di dunianya juga bahagia. Sehingga hadirin sekalian, mati fi sabilillah lebih mudah dibandingkan hidup fi sabilillah. Mati fi sabilillah mudah. Kita ke medan perang, mati fi sabilillah. Tapi siapa yang hidup fi sabilillah, hidup dalam keadaan mulia atau mati syahid, kan gitu pilihannya. Aish kariman aw mut syahidan. Mati fisabilillah mudah, tapi hidup fisabilillah tidaklah mudah. Kita wajib untuk terus-terusan memiliki tauhid dalam dada, mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak berbuat kesyirikan. Saghiratan kana am kabiratan, baik yang kecil maupun yang besarnya, mempelajari hakikat daripada tauhid dan mengetahui konsekuensi daripada bertauhid. Itulah adalah orang-orang yang bahagia. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan tentang orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang-orang yang mengumpulkan 3 perkara. Kata beliau, lillah, billah, billah. Lillah, dia selalu mengerjakan sesuatu untuk Allah. Sehingga kalau sesuatu yang tidak dikerjakan untuk Allah, dia tidak mau mengeluarkan keringat dan energinya. Keringatnya hanya untuk surga, energinya hanya untuk surga. Itulah lillah. Dia mengkaitkan semua untuk Allah. Kalau bukan untuk Allah, dia tidak mau mengerjakannya. Selama itu bukan untuk Allah, dia tidak mau mengeluarkan energinya. Lillah. Orang yang lillah, hinaan dan pujian orang sama saja bagi telinganya. Dikarenakan hinaan orang sebatas lidahnya dan pujian orang sebatas ujung lidahnya. Sama saja. Dia tidak peduli apakah orang memujinya atau menghinakannya. Lillah. Lillah. Mereka yang selalu mengharapkan surga. Hadirin sekalian, gaji kita sesungguhnya bukan akhir bulan. Gaji kita sesungguhnya adalah ketika kita mendapati melangkahkan kaki di surga. Itulah gajian kita. Gajian kita di surga. Bukan di akhir bulan. Bukan bonus tahunan. Bukan awal bulan, bukan akhir bulan. Oleh karenanya lillah, hanya mengharap apa yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan apa yang berada di sisi makhluknya. Karena sudah pasti kenikmatan makhluk bersifat kurang dan fana, sedangkan kenikmatan Allah bersifat sempurna dan tidak pernah terkurang. Kenikmatan yang ada pada makhluk sudah pasti bersifat sementara, sedangkan kenikmatan yang Allah berikan sudah pasti bersifat kekal dan abadi selama-lamanya. Oleh karena itu, senikmat-nikmatnya dunia tetaplah tidak lama, tetaplah tidak kekal, tetaplah sementara dan tetaplah banyak kurangnya. Anda punya istri paling cantik di dunia tetap saja kalau buang anginnya tetap bau. Anda punya istri paling primadona di dunia ini tetap saja kotoran telinganya masih ada. Berbeda dengan kenikmatan di surga, tidak ada kekurangan sedikit pun, celah sedikit pun, aib dalam diri seorang bidadari di surga. Lillah, inilah yang membahagiakan kita. Lillah. Berikutnya adalah fillah, berada dalam syariat-syariat Allah. Dia selalu menanyakan, apakah yang dilakukan dari proyek bisnisnya, dari perilaku sehari-harinya, apakah halal atau haram? Selama ada yang bertanya, Ustadz, apakah ini halal atau haram? Selama itu pula kebaikan ada pada dirinya. Selama umat tidak mau bertanya, apakah ini halal atau haram, maka selama itu pula berada dalam kebinasaan. Maka kita akan berada dalam kebaikan terus-terusan kalau kita mau belajar agama. Dan kebaikan umat ini bukan pada banyaknya harta. Kebaikan umat ini bukan pada banyak jumlahnya. Kebaikan umat ini adalah pada ketika kita bertauhid, ketika kita beramal soleh, ketika kita mengerjakan semua lillah, fillah. Fillah artinya berada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah dan Rasulnya. Belajar fikih dia, tentang cara ibadah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia belajar halal haram, dia belajar bagaimana bermuamalah, dia belajar fikih, jual beli fikih, segala hal fikih dia pelajari, tentu yang bermanfaat untuk dirinya. Inilah fillah. Dia tidak mau mengerjakan yang perkara syubhat, dikarenakan man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram.
Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yartakabu fi. Bagaimana dia takut untuk mendapati syubhat, dikarenakan orang yang mengenai syubhat sudah pasti akan menjerumuskan dia ke dalam yang perkara Allah haramkan. Takut terjerumus ke dalam yang syubhat, takut terjerumus ke dalam fitnah syahwat. Billah. Yang ketiga adalah billah, yaitu mengerjakan segala sesuatu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara baik. Sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa bismillah, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Segala perbuatan baik yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus keberkahannya. Sehingga apapun kebaikan yang dilakukan, maka dia mengucapkan bismillah, bismillah. Sehingga tidak boleh melakukan keburukan dengan mengucapkan bismillah. Ingin berbuat kemaksiatan tapi mengucap bismillah, tidak boleh. Hanya pada perbuatan baik-baik saja baru mengucapkan bismillah. Dan orang yang segala kebaikannya selalu diawali dengan basmalah di awalnya, maka dia adalah orang-orang yang berarti mengkaitkan hatinya dengan Allah. Hatinya terhubung kepada Allah. Hatinya selalu bersanding dengan Allah. Hatinya selalu dinaungi oleh Allah. Inilah orang yang fillah, billah, lillah. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Oleh karenanya kebahagiaan tidak kita dapati di sana, hadirin. Kebahagiaan tidaklah Allah ciptakan dengan begitu mudahnya kita meraihnya. Kebahagiaan pada dasarnya ada di hati kita, dan itu adalah pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita. Kebahagiaan tidak ada di dompet kita. Kebahagiaan tidak ada di sarung bantal kita. Kebahagiaan tidak ada di bawah kasur. Kebahagiaan ada di sini. Kata Rasulullah, takwa itu di sini. At-taqwa hahuna wa yushir ila sadrihi 3 marrat. Beliau menunjuk kepada dadanya 3 kali. 3 kali beliau menunjuk kepada dadanya. Hingga orang yang bahagia pada dasarnya tidak perlu mencari-cari ke tempat-tempat diskotik, tidak perlu mencari ke tempat-tempat keramaian, tidak perlu mencari ke tempat-tempat yang asing. Kebahagiaan ada dalam hati-hati kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi bahagia. Jadi zikir, mengingat Allah, mengetahui ilmu Allah, itulah berbanding lurus dengan kebahagiaan kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui bahwa hati kita bertauhid? Sederhana. Kalau pada saat kita sakit, yang pertama kali disebut dan dicari adalah Allah, bukan obat, itu tanda kita bertauhid. Sederhana. Dalam perkara sehari-hari, ketika kita terjepit tangannya, tidak sengaja, yang pertama kali keluar lisan kita adalah ya Rabb, ya Allah misalnya. Atau bismillah langsung disebutkan. Bukan 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 ekspresi sakit, bukan. Tapi Allah langsung disebut dalam lisannya. Itu tanda bahwa Allah pertama di hati dia. Tapi kalau Allah ditaruh di nomor ke-13, nomor 30, sudah sakit menaun, baru sholat tahajud. Kemana ini? Nomor 1, nomor 2-nya ke dokter. Nomor 3-nya cari berobat. Subhanallah, Allah taruh nomor terakhir. Itu tanda bahwa Allah berada di terakhir, berarti di hati kita, bukan di awal-awal. Orang yang bertauhid selalu teringat kepada Allah dalam segala macam kondisi. Dikarenakan yang menciptakan sakitnya adalah Allah, maka yang menyembuhkannya adalah Allah. Yang menciptakan sehat adalah Allah, dan yang mempertahankan sehat adalah Allah. Semua yang Allah yang berkuasa dan berkehendak atas segala macam keadaan kita, hadirin. Sedih yang ciptakan Allah, bahagia ciptakan Allah, senang ciptakan Allah, duka ciptakan Allah. Hari ini kita senang, besok bisa jadi kita sedih. Hari ini kita sakit, besok bisa jadi sehat. Tilkal ayyam nudawiruha bainan nas. Begitulah hari-hari yang Allah pergantikan. Allah sanding dan melirikan hari-hari demi hari. Karena memang Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam kondisi kehidupan kita,
tidak berjalan secara statis dan tidak berjalan dalam kondisi diam, tapi berputar. Kehidupan dunia ini berputar. Tujuannya agar Allah menginginkan melihat kita apakah kita beriman dalam segala macam kondisi dan keadaan, atau kita hanya beriman dan beribadah di pinggir-pinggiran saja. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah di pinggiran-pinggiran saja. Al-harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia akhirat. Beriman dalam hanya satu kondisi saja. Kalau ditimpakan kebaikan dia mau beribadah, ditimpakan keburukan tidak mau beribadah, ataupun sebaliknya. Rugi dunia dan akhirat, itulah kerugian yang nyata kata Allah. Oleh karenanya hadirin, perbedaan, pergantian, perubahan yang ada pada sekitar kita, keadaan kita, pada akhirnya adalah untuk menguji kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah para manusia mereka menyangka bahwa ketika mereka mengucapkan amanna, kami telah beriman, mereka tidak diuji? Tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menguji orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami mengetahui siapa yang jujur iman dan siapa yang dusta imannya. Atau justru kita tak pantas menyebut amanna sebagaimana yang dikatakan dalam Quran, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu, katakan Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, kami baru masuk Islam saja, tapi belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, barulah ketika iman masuk ke dalam hati-hati kalian. Berarti ada pada tahap di mana kita baru berislam saja, tapi kita belum beriman. Kita baru beriman saja, tapi belum berihsan. Bukankah Nabi SAW ketika ada seorang yang syadidus sawari sya'r, syadidu bayad thiyab, orang yang putih sekali bajunya dan orang yang hitam sekali rambutnya, datang kepada Nabi, menempelkan lututnya dengan lutut Nabi, kemudian menaruh kedua telapak tangannya di pahanya, menanyakan mal Islam, mal iman, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman. Orang yang beriman sudah pasti dia berislam, tapi belum tentu dia berihsan. Karena tingkatan tertinggi adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kau tak mampu, maka anggaplah bahwa Allah sedang melihatmu. Itu patokan daripada ihsan. Sedangkan ibadah kita barangkali hanya sampai Islam saja. Karena Islam adalah perwujudan yang zahir. Makanya orang kalau sudah mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka tidak boleh haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Haram hartanya, jiwanya dan kehormatannya. Tidak boleh digibahi, tidak boleh difitnah, tidak boleh diambil hartanya. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kalau perkara zahir, tapi perkara hati adalah perkara iman. Makanya orang karena itu orang-orang munafik status di KTP-nya adalah Islam, sedangkan mereka tidak memiliki keimanan. Dan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dan orang-orang munafik berada di dhahim min nar, keraknya api neraka. Dikarenakan zahirnya Islam tapi hatinya tidak beriman. Banyak sekarang hadirin, banyak. Saya sebut contohnya Abu Janda. Subhanallah, dia mengejek kaum muslimin. Subhanallah, dia pro kepada Israel. Gimana? Nah, banyak yang sekarang dan semacamnya sespesies dengan dia. Banyak sekali. Oleh karenanya kita lihat orang-orang munafik kalau di zaman Nabi SAW, ciri-cirinya hanya tidak salat subuh dan tidak salat isya. Kalau sekarang orang munafik cirinya kelihatan sekali. Dan berarti tidak ada keimanan dalam hati mereka karena mereka membenci Islam dan membenci kaum muslimin. Oleh karenanya hadirin sekalian, kembali lagi ke topik bahwa pada dasarnya kebahagiaan ada dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menjadikan kita bisa berbahagia dalam mengarungi kehidupan ini. Kita mengetahui bahwa kehidupan singkat, tidak lama, yang senang sebentar, yang susah sebentar.
Yang sakit sebentar, yang sehat sebentar. Yang kaya sebentar, yang miskin pun sebentar. Selama ada di dunia maka semuanya sifatnya sebentar, tidak lama. Maka ketika bahagia jangan terlalu sumringah, ketika sedih jangan terlalu bersedih. Karena kesedihan Anda sementara dan kebahagiaan Anda sementara. Ketika Anda kaya jangan terlalu bahagia, ketika Anda miskin jangan terlalu bersedih. Karena kekayaan Anda dan kemiskinan Anda bersifat sementara. Selama bukan di akhirat kita merasakan kenikmatan itu, dan bukan di akhirat juga kita merasakan kesedihan itu, maka tidak ada masalah kalau kita berlelah-lelahan di dunia, tidak masalah diri. Karena pada akhirnya semuanya lelah. Allah katakan, ya ayuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, kau ini diciptakan dalam keadaan kadhan. Kadah itu kadihayan. Itu artinya adalah letih, lemah, lelah. Berarti semua manusia itu lelah dan letih. Aktivitas apapun yang dia lakukannya pasti butuh kelelahan dan akan lelah. Berarti manusia yang taat lelah, manusia yang maksiat lelah. Kita berbuat ketauhidan, kita bersyirikan sama-sama lelah. Kita beribadah lelah, enggak beribadah pun lelah. Salah pola pikir kita bahwa yang lelah hanyalah orang yang berjihad. Orang yang lelah adalah orang yang beribadah. Orang lelah adalah orang yang mencari nafkah saja. Tidak. Pengangguran pun bisa lelah. Orang yang tidak kerja pun bisa lelah. Buktinya apa? Pengangguran lelah, diomongin tetangga. Lelah juga. Lelah juga pada akhirnya. Semuanya lelah. Tinggal kita pilih lelah kita di jalan Allah atau lelah di jalan kemaksiatan. Lelah di jalan Allah atau di jalan kesyirikan. Lelah di jalan sunnah atau di jalan yang tidak sunnah. Sehingga hadirin sekalian, pastikan lelah kita di jalan pada tracknya. Karena lelah nanti akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak masalah hadirin kalau sekarang kita berlelah-lelahan di dunia, agar kita berleha-leha nanti di surga. Sebentar lah di dunia saja hadirin. Sebentar. Sampai mati saja. Kalau besok mati berarti sampai besok saja. Sebentar. Oleh karenanya orang yang berbahagia di dunia ini adalah mereka yang selalu mengenal Allah. Mereka yang selalu mencari ketenangan itu dengan di majelis-majelis zikir. Hadirin, majelis zikir ini, halaqatul zikir, kita sedang mendapatkan doa dari malaikat. Semua penduduk langit mampu mengenal orang-orang yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala, yang menyampaikan ilmu dan mendengarkan ilmu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikat bersalawat kepada para penuntut ilmu dan para pengajar ilmu. Hatta al-hitanu fil bahr wa hatta al-hut ala juhriha. Sampai ikan paus di lautan dan semut-semut yang berada di sarangnya pun bersolawat atas para pengajar ilmu dan penuntut ilmu. Bayangkan hadirin, tidak masalah kalau tidak dikenal di dunia, tapi menjadi sebuah kebanggaan kalau kita dikenal di langit. Dan banyak orang tidak dikenal namanya di dunia. Siapa dia di dunia? Rubba ash'atha aghbar Dhi timtarain madfu'un bil abwab. Banyak orang yang rambutnya tidak tersisir, bajunya penuh dengan debu. Madfu'un bil abwab, kalau dia meminta syafaat tidak diberikan. Dia mengantri, dia dijauhkan. Lau aqsama 'ala Allahi la'abarrah. Tapi orang ini, kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti kabulkan doanya. Ternyata orang ini adalah orang-orang yang tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Kita ingin jadi orang-orang seperti ini. Tidak masalah kita tidak masyhur di dunia, tapi menjadi kebanggaan kalau kita masyhur di langit. Mereka tidak hanya menyebut nama-nama kita, tapi juga mendoakan kita. Itulah kebahagiaan yang paripurna ketika kita mampu bertauhid, dan tidak mungkin kita bertauhid kecuali dengan mengilmui tentang tauhid. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya dari perbuatan yang tidak baik, maka umumnya pengakangan Allah itu ada hikmahnya hadirin.
Ada hikmahnya. Bukankah Nabi Yusuf lebih mencintai penjaranya dibandingkan hidup bergelimbangan harta di istana? Rabbis sijin wa habbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Aku lebih menyukai penjara ya Rabb daripada kesenangan yang sendagurau yang menggodaku. Bukankah kita tahu semua bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah dan tidak menginginkan kerajaan di kota Makkah, padahal dahulu bagaimana Rasulullah pernah ditawarkan oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya, bahkan ditawarkan oleh Abu Lahab agar diberikan kerajaan, nantinya engkau yang akan menjadi pemimpin di kota Makkah, diberikan pilih tunjuk mana wanita yang kau inginkan, harta semua kami akan untuk menjadi milikmu asalkan engkau tidak lagi berdakwah tauhid. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau lebih memilih untuk mengasingkan diri, hidup sebatang kara, lebih memilih untuk pindah hiruk pikuk dari tempat yang menjadi kota kelahirannya. Beliau mengasingkan diri, bahkan beliau sedih dikarenakan beliau meninggalkan kampung halamannya. Tapi demikianlah, seandainya beliau tidak hijrah, mungkin tidak akan sampai Islam kepada kita. Ini tidak akan sampai Islam kepada kita. Tapi pada saat itu beliau hijrah ke Madinah, membangun peradaban di sana hingga tersebarlah dakwah tauhid ke seluruh penjuru dunia, berawal dari peradaban di kota Madinah. Hadirin sekalian, terkadang butuh kesabaran sebentar saja untuk mendapatkan kenikmatan yang lama. Terkadang butuh effort yang di awal saja untuk mendapatkan kesenangan yang paripurna. Sebentar. Hanya dengan duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, sholat 5 waktu, mengajarkan kewajiban yang wajib. Apa yang bisa kita lakukan? Mati masuk surga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah wanita saja masuk surganya dengan begitu mudah? Idza shallatil mar'atu khamsaha, sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan, wa ata'at ba'laha, taat kepada suami, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuk surgalah melalui pintu mana yang kau kehendaki. Berarti memang janji Allah itu tidak akan pernah teringkari oleh dirinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kita hanya tinggal percaya saja kepada setiap janji-janji yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kebahagiaan itu pada dasarnya bukan ketika kita diberi kenikmatan harta. Orang yang bertauhid, bertambahnya harta dan berkurangnya harta, perasaan dalam hatinya sama saja. Jadi kalau kita sudah bisa sama perasaan hati kita, bertambah harta dari rekening kita, sama, nggak begitu bahagia. Berkurangnya harta dari rekening pun nggak begitu sedih. Tanda berarti kita letak kebahagiaan ini bukan pada harta. Itulah zuhud dan itulah wara yang disampaikan oleh para ulama. Oleh karenanya, salah kita menganggap bahwa tanda bahwa Allah memuliakan kita adalah dengan diberikan harta. Tidak. Tanda bahwa Allah memuliakan kita adalah ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar agama. Bukankah ada yang disampaikan oleh Wahyu? Ya, sebagaimana disampaikan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang akan diinginkan kebaikan untuknya, maka dia akan dimudahkan belajar agama tafaqquh fid din. Bukan bertambahnya harta. Sedangkan manusia kebanyakan mengira bahwa kalau dimuliakan hartanya, jabatannya, oh berarti dia dimuliakan dari Allah. Bukan. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Banyak yang akan demikian. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Menyangka kalau dikurangi hartanya dihinakan, kalau tambah hartanya dimuliakan. Tidak. Kemuliaan dan kehinaan ada pada kedekatan atau kejauhan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betullah pada dasarnya sebesar Allah dalam hati kita, maka itulah yang menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan Allah yang hilang, selama bukan Allah yang pergi, selama bukan Allah yang tidak ada dalam hati kita, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi ketika Allah sudah menjauh dari kita, falamma azaghu azaghallahu qulubahum. Banyak orang sudah bertaubat dulunya, menangis, taubat, menangis
karena pernah melakukan maksiat, tapi dia melakukan dosa kembali yang sama. Dia kembali bermaksiat ketika kejadian. Dia melakukan dosa-dosa yang sebelumnya dia lakukan. Hati-hati, bisa jadi Allah mencabut hidayah dari dirinya sehingga menjadikan dia terjerumus ke dalam kemaksiatan dan terjerumus ke dalam kehinaan nanti di akhirat. Oleh karena itu jangan pernah kita remehkan hidayah. Jangan pernah kita kesampingkan pentingnya hidayah. 17 kali dalam sehari semalam kita mengucap ihdinas siratal mustaqim minimal. Menunjukkan bahwa kita butuh kepada hidayah. Saya butuh hidayah. Anda pun butuh hidayah. Orang beriman butuh hidayah. Orang yang tidak beriman butuh hidayah. Semuanya butuh hidayah. Karena selama kita masih hidup di dunia, maka kita membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ihdinas siratal mustaqim sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ada 3. Ya Allah, apabila Engkau belum aku beri hidayah, berilah aku hidayah. Ya Allah, apabila Engkau telah beriku hidayah, maka tetapkanlah aku untuk istiqamah di atas hidayah. Ya Allah, apabila Engkau baru beriku hidayah beberapa pintu saja, maka bukakan pintu hidayah-hidayah lainnya. Maksudnya hidayah amal-amal soleh. Terkadang kita punya kesempatan untuk beramal soleh, sedekah, haji, umroh, tapi misalnya belum punya pintu hidayah melalui jalur belajar agama dan seterusnya. Berarti ada pintu-pintu hidayah yang belum terbuka. Maka ketika kita memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud minta hidayah itu. Dan ternyata hidayah yang paling utama adalah hidayah terus-terusan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah SAW, sekaligus juga menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid dalam dada kita. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda kita bisa bertauhid juga berikutnya adalah kita mengandungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melapangkan diri ketika tertimpa musibah. Makanya orang yang paling lapang dadanya adalah Rasulullah SAW. Bukankah kata Allah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Berarti orang yang bertauhid, dadanya akan lapang. Dadanya lapang. Nabi itu adalah Nabi yang sangat pemaaf. Bayangkan Nabi SAW dimusuhi, diperangi, diejek, dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy. Lihatlah ketika Fatu Makkah tahun 8 Hijriah. Beliau datang ke Mekah dalam bentuk keadaan sederhana sekali. Menundukkan kepalanya, tidak congkak. Bahkan beliau menaiki kendaraan yang sederhana. Sampai di sana, apa yang beliau lakukan? Beliau menjejer Ikrimah bin Abi Jahal. Beliau menjejer Safwan bin Umayyah. Beliau menjejer para pemuka Quraisy yang mereka semua dulunya adalah memerangi Rasulullah SAW. Bayangkan, mereka semua akhirnya apa? Memujuk Nabi, akhun karim, ibnu akhin karim, orang mulia, saudaraku yang mulia, ponakan dari ponakan yang mulia. Memuji-muji Allah, memuji-muji Rasulullah SAW. Bayangkan, Rasulullah itu halal membunuh mereka karena kondisinya perang. Dan mereka sudah tidak ditangkap oleh Rasulullah SAW. Berhak dibunuh oleh Rasulullah. Mereka dulu menghina Rasulullah, mengusir Rasulullah, mencaci maki Rasulullah. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika berada di depan mereka, jejer mereka semua. Al-yawma aqul kama qala Yusuf li ikhwatih. Hari ini aku akan berkata seperti Yusuf berkata kepada para saudaranya. La tathriba 'alaikum al-yawm. Berarti tidak ada dosa lagi untukmu. Idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian semua bebas. Kalian semua bebas, silahkan pergi kemana saja. Subhanallah, lihat. Rasulullah pemaaf sekali. Maka kalau kita umatnya tidak pemaaf, lalu kita umat siapa? Lihatlah beliau lapang dadanya. Karena beliau orang yang paling bertauhid. Akhirnya apa? Akhirnya Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam dan menjadi mujahid fisabilillah. Mati syahid. Akhirnya apa? Safwan bin Umayyah masuk Islam dan menjadi mujahid fisabilillah. Lihat. Berawal dari pendidikan Nabi SAW yang lapang dadanya. Yang lapang dadanya. Sayang kepada umatnya. Dan amatlah pertengkaran keras bersama orang-orang kafir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jangan kebalik. Jangan sama muslim justru keras, sama orang kafir justru lembut. Kita orang yang penyayang kepada sesama muslim.
tapi kita tegas kepada orang-orang kafir. Asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum. Begitulah wala wal bara diterapkan. Dan itu dimiliki dari orang yang memiliki tauhid yang benar. Maka semakin kita belajar tauhid yang benar, semakin kita mengetahui konsekuensi daripada kehidupan ini. Kehidupan yang singkat ini, kehidupan yang fana ini, kehidupan yang sebentar ini. Tidak lama lagi hadirin sekalian. Hari ini kita menyolatkan, besok disolatkan. Hari ini kita menguburkan, besok dikuburkan. Hari ini kita solat di belakang imam, besok kita disolatkan di depan imam. Hari ini kita berada di atas tanah, besok tanahlah yang berada di atas kita. Hidup hanyalah pergantian saja. Hanya pergantian saja. Oleh karena itu, orang yang berada dalam dirinya bertauhid, nantinya dia akan mampu menjawab pertanyaan yang Allah sampaikan, yang nantinya malaikat Munkar Nakir bertanya kepadanya, fayuq qaidanihi, dia akan diduduki. Jadi pertama kali, malam pertama di kuburan. Malam pertama kali di kuburan akan ditanya langsung oleh malaikat, kedua malaikat. Yang satu berwarna biru, yang satu berwarna hitam. Disebutkan dalam hadis Bukhari. Fayuq qaidanihi, dan mereka menduduki si mayit. Ditanya, man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk. Yang mampu menjawab 3 soalan ini, 3 question ini, hanyalah orang-orang yang dahulunya bertauhid. Dikarenakan yang menjawab tersebut bukan dengan hafalan. Tidak bisa kita menjawab dengan hafalan. Karena orang kafir pun hafal siapa Tuhannya umat Islam, siapa nabinya umat Islam, apa agamanya umat Islam. Mereka tahu dan mereka hafal. Tapi mereka tidak mampu menjawab. Karena menjawabnya dengan amalan. Dengan amalan. Oleh karenanya, siapapun yang mati syahid, makanya tidak mendapatkan fitnah kubur. Kata Rasulullah SAW, kafa bisyahid, cukuplah bagi orang syahid adalah darahnya yang mengalir. Kafa bibariqatish suyuf, cukuplah darah yang mengalir di kepalanya, di tubuhnya, itulah yang menjadikan dia tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di kuburan. Berarti yang paling berat pada dasarnya bukan diinterview oleh HRD, bukan diinterview oleh kepala negara, tapi ketika diinterview oleh malaikat, ditanya 3 pertanyaan tersebut dan tidak mampu menjawab kecuali orang-orang yang dahulunya bertauhid dan beramal soleh. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala ketaatan pada dasarnya melahirkan kebahagiaan. Orang yang tahu bahwa dia bertauhid, dia mengetahui bahwa selain Allah adalah makhluk, yang di hadapannya adalah makhluk. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Dikarenakan yang di hadapannya tadi, sakitnya adalah Allah yang menciptakan, sembuhnya adalah Allah yang menciptakan, sehatnya adalah Allah yang menciptakan, dan pertahanan untuk sehat pun Allah yang menciptakan. Maka dia tidak pernah risau dalam kehidupan dunia ini selama dirinya bertauhid. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar tauhid selalu bersemayam dalam hati-hati kita, tidak ada cara lain kecuali dengan mempelajari kitab tauhid, mempelajari ilmu-ilmu dan makna tentangnya, mempelajari konsekuensinya, mempelajari keutamaannya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan, baik syirik kecil maupun syirik besar. Banyak di antara kita yang tidak paham konsekuensi daripada la ilaha illallah. Perkataannya sering terjadi kekufuran. Dia menganggap ketika sukses, oh ini semua gara-gara usaha kerja keras kita selama ini. Apa bedanya perkataanmu dengan perkataan Qarun? Bukankah Qarun ketika mendapatkan harta yang banyak, dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan ini semua karena experience-ku, karena pengalamanku, karena ilmuku, karena CV-ku, karena usaha kerja kerasku selama ini. Sama sekali tidak menisbatkan kepada Allah. Sehingga hadirin, kalau kita dapat kenikmatan, langsung yang pertama kali diucap apa? Ini semua karena Allah yang memberikannya, bukan karena usaha saya. Bukan. Salah orang yang mengucapkan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tidak. Hasil itu yang menentukan dan memberikan Allah. Sedangkan kita berusaha dan berikhtiar tujuannya untuk mendapatkan pahala, bukan untuk memastikan hasil. Bukan. Betapa banyak orang yang tidak berusaha tapi mendapatkan hasilnya, dan banyak orang berusaha juga tapi tidak mendapatkan hasilnya. Berarti hasil
sama sekali tidak berkorelasi secara mutlak dengan usaha. Betul, kita ada sebab dan akibat. Dan kita tetap berusaha. Tapi tidak meyakinkan bahwa hasil tersebut datang dari usaha kita. Hasil datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan hasil tersebut. Inilah tauhid yang benar. Oleh karenanya, ciri orang bertauhid terlihat dari ucapan dan lisannya. Kalau dia ketika mendapatkan kenikmatan dia bilang, alhamdulillah, ini atas karunia dan taufik dari Allah. Kemudian usaha kita. Berarti pakai kemudian. Bukan pakai bukan pakai dan. Ini semua kenikmatan Allah dan kerja keras saya. Tidak pakai dan, tapi pakai summa. Summa itu kemudian. Berikutnya. Sehingga dia tidak menyadarkan kenikmatan itu pada usahanya, tapi murni karena Allah yang berikannya. Inilah yang dikategorikan bahwa orang-orang yang bertauhid. Dari lisannya saja. Jangan sampai makanya lisan kita mengucap sesuatu yang mendatangkan kekufuran. Bukankah kita paham semua bahwa ada kalimat yang ketika diucapkan mampu menjadikan orang masuk neraka yang kedalamnya 70 khirifan, 70 tahun kedalaman neraka. Gara-gara satu kalimat. Dia mengucapkan kalimat min sukhtillah yahwi biha fi nari jahannam. Dikarenakan mengucapkan kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan begitu pula orang yang bertauhid terlihat dari lisannya ketika dia mendapatkan musibah. Bagaimana Rasulullah SAW makanya mengucap, wala naqulu illa bima yurdi rabbana. Kami tidak mengucap kecuali apa yang mendatangkan ridho bagi Tuhan kami. Beliau sedih, tapi beliau tidak mengucapkan kalimat-kalimat penyesalan. Sehingga kalau mendapatkan musibah, jangan sampai kita berkata, lau. Lau itu seperti apa maksudnya? Seandainya begini, kalau saja pada satu begini. Inilah yang menjadikan pada dasarnya orang-orang nantinya menjerumus ke dalam kesyirikan karena dia tidak menisbatkan musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin hadirin sekalian dapat kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.